Ya, saya sebetulnya sangat prihatin ya mengenai perkara tes DNA ini. Sepatutnya memang negara hadir untuk membuat terang proses pembuktian keturunan siapa dengan proses DNA ini ya. Artinya mungkin harus dilembagakan ya. Jadi prosesnya ada prosedural yang jelas. Ketika negara itu hadir untuk membuktikan bahwa seorang anak ini keturunannya siapa, mungkin harus diterbitkan ya setingkat PP atau peraturan pemerintah ataupun modelnya kalau dari Kementerian Kesehatan itu tata caranya, prosedurnya, sehingga bisa dipakai secara legal bahwa ini loh keputusan akhirnya adalah ini, sehingga tidak timbul polemik yang sedemikian kayak sekarang. Ketika orang itu sudah tes DNA tapi dia nggak yakin, nah dia mau tes DNA lagi, mau sampai kapan? Dikarenakan memang ada kekosongan hukum di sana, itulah yang diambil langkah oleh lawannya Densu ya, itu untuk ini masih bisa nih. Nah kalau memang ada keraguan di situ, mungkin alangkah baiknya memang tes DNA itu distandarisasikan. Artinya dengan ada aturan yang clear dari pihak pemerintah atau negara itu hadir melalui pemerintah untuk mengatur ini semua supaya tidak terjadi polemik seperti ini lagi. Karena kenapa? Tes DNA yang diambil dari Densu itu yang ngeluarin siapa? Muncul pertanyaan lagi dibantah. Oh, saya maunya tes DNA dari ini. Nah, seperti halnya dulu yang namanya forensik. Nah, standarisasinya yang bisa memforensikkan atau yang melaporkan adalah Puslap 4 Polri misalnya. Nah, itu menjadi standar. Makanya kalau memang tes DNA ini standarnya sama dengan hasil lab 4, saya pikir sudah tidak mungkin lagi keadaannya berubah. Dari yang pertama sudah dites, bisa berubah hasilnya. Kalau memang sedemikian itu, maka unsur dalam pencemaran nama baik itu sudah terpenuhi. Jelas sampai sekarang masih ada kekosongan hukum di situ. Artinya standarisasi tes DNA itu apa diatur di PP atau di Kepmen atau apalah itu surat edaran atau apapun itu belum ada. Karena tes DNA itu sendiri sebetulnya secara hukum itu adalah pembuktian di mana secara saintifik dibuktikan bahwa ada seorang anak manusia itu merupakan keturunan dari siapa. Mungkin bisa digunakan darahnya, sampel rambutnya, atau sampel bagian-bagian tubuhnya lain untuk digunakan dan dites apakah ada DNA-nya yang sama dengan keturunan. Memang kalau namanya kita ada selalu dua sisi cerita ya di dalam sebuah peristiwa. Di satu sisi wanita ini ingin mencoba berjuang, memperjuangkan anaknya bahwa ini loh keturunannya si ini gitu loh. Nah, gitu itu nggak salah. Cuman memang ya saya cermati memang ada kekosongan hukum mengenai tes DNA itu sendiri, prosedurnya. Jadi prosedurnya itu seperti halnya kayak misalnya cara untuk membuktikan kalau kemarin sistemnya si Macica Mukhtar ya lawan dulu untuk membuktikan anaknya bahwa anak di luar nikah itu bisa menjadi ahli waris, ya kan, sudah diperjuangkan sampai Mahkamah Agung dan menjadi jurisprudensi. Nah, sekarang tes DNA ini baiknya pemerintah atau negara itu hadir untuk mengatur ini standarisasinya bagaimana. Pencemaran nama baik itu sebetulnya memang dari sudut pandang kepolisian dia harus meyakini bahwa tes DNA si Densu ini adalah satu-satunya yang sahih. Nah, tapi di dalam aturan menurut hemat saya belum ada standarisasi untuk menentukan yang sahih itu model tes DNA yang seperti apa atau hasil dari mana. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang kepolisian itu yakin bahwa memang si Mbak Verni ini memang dengan mensreanya untuk menghina atau mencemarkan nama baik si Densu supaya dia mengalami kerugian. Nah, alangkah baiknya dia pakai Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 ya kan. Jungto pasal 45 kalau nggak salah. Ya kan
Undang-Undang ITE juga bahwa plus jungto 310 311 KUHP yang sekarang, sehingga hukuman maksimalnya itu lebih dari 2 tahun. Kalau menurut saya, karena tes DNA itu nggak murah ya, nggak murah, ratusan juta, seingat saya ya, ratusan juta. Baiknya memang harus disepakati dulu dengan si Verninya. Menurut saya kalau baiknya ya, ditanya, lu maunya gimana nih, modelnya apa, supaya clear nih. Artinya di hitam atas putih, hasil dari mediasi, ini tekniknya begini, disepakati bahwa kalau misalnya dites lagi, ini udah final, nggak ada lagi gejolak lagi. Nah, itu menurut saya jauh lebih indah lah. Tapi kan ini kan udah dua kubu berseberangan. Nah, saya pikir kalau Denny Sumargo menolak, itu saya dukung Densu. Yang paling penting Densu ini tadi bilang ke si Verninya ini, supaya lu maunya gimana tekniknya, apa yang mau dites, rambutnya kek, kukunya, air liurnya, atau apapun, darahnya boleh.